Iya, siapa sih yang nggak mau ya? Kita udah masuk ke dalam dunia isekai ini, siapa sih nggak mau kekuatan overpower seperti itu? Ya, ini adalah anime yang nggak mau menjadi overpower terlebih dahulu. Dan ini dia ingin menjadi peringkat terendah terlebih dahulu. Ya, mari kita bedah dan mari kita bahas. Oke guys, ya, selamat malam, selamat sore, dan selamat pagi. Ya, benarkah? Oke, benar-benar lah. Jadi di episode sebelumnya itu di episode 1 kita bahas tentang hell mode itu ya guys ya. Kita membahas beberapa, ya mungkin dari kalian ada beberapa video atau beberapa cuplikan yang saya nggak terlalu mengerti kalian, tapi di sini kita akan bahas lagi ke episode kedua ini ya guys ya. Nah, tapi sebelum masuk ke episode 2 ini ya guys ya, alangkah lebih baiknya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke ya. Oke ya guys ya, di menit pertama ini kita menjelaskan bahwasanya dia itu sedang berjalan ke gereja ya. Bisa dibilang gereja atau gak tahu sih ya, di dalam dunia isekai seperti itu, seperti rumah yang dimana dia akan mengetes sebuah bakatnya. Nah, si Allen ini ya, dia pergi bersama si Kerena itu. Nah, sampai di sana sebelum masuk nih ya guys, sebelum masuk itu kita melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Itu ada sebuah perbedaannya guys ya, dimana di situ ada sebuah hamba tani dan hamba, ya contohnya kayak gini ya guys ya, dimana ada yang orang miskin sama ada yang orang kaya. Nah, sedangkan posisi itu banyak yang orang kayanya dan sedikit orang miskinnya. Ya seperti itulah penjelasannya ya guys. Nah, seperti itu dijelaskan di situ ya guys ya. Pembukaannya itu ada tiga orang ya, semacam rumah gitu, menyapa ke beberapa orang yang ada di luar itu. Dia ingin menceritakan bahwasanya pahlawan itu tidak datang dari bangsawan saja. Dia bisa datang dari hamba tani ibarat mah kayak orang miskin gitulah jelasannya ya guys ya. Nah, setelah itu dia masuk nih, si Allen dimasuk nih. Nah, pertama ya seperti biasa ya guys ya, kepala desa diutamakan terlebih dahulu di situ ya. Kepala desa diutamakan terlebih dahulu untuk anaknya, yaitu si Polamas tas siapa tuh, lupa gue namanya. Nah, dia itu masuk dan akhirnya si anak kepala desa itu mendapatkan sebuah bakat. Ya benar, dia mendapatkan bakatnya itu lupa, pokoknya seperti ini bakatnya ya. Gak tahu, aku lupa namanya. Nah, habis itu kedua yaitu Dogoro. Nah, si Dogoro ini mendapatkan sebuah bakat akses gimana dulu, lupa gue lagi. Banyak yang lupanya gue tadi padahal baru melihat videonya ya. Aduh, kita skip aja, kita langsung bahas pembahasannya. Nah, pokoknya yang terakhir sebelum terakhir nih ya guys ya. Sebelum terakhir itu si Karena itu masuk atau maju nih. Dia ya seperti anak-anak kecil lainnya ya, tapi dia itu yang paling terlalu semangat banget sih Karena itu. Dia itu maju langsung ke bola kristalnya, dan apa yang terjadi, sebuah cahaya yang begitu meneranginya itu berubah, ya gak terlalu besar cahayanya, dan semua orang di situ pada kaget semua. Karena apa? Dia itu seorang pahlawan, ibarat bakatnya itu seorang pahlawan, ternyata seperti itu ya, seperti yang gue jelaskan di episode sebelumnya ya guys ya. Dan ternyata memang benar dia itu seorang pahlawan ya, seperti kalian lihat sebelumnya. Pasti kalian sudah melihat ya videonya di episode 2 itu, tapi buat kalian yang belum, silahkan tonton ya di beberapa situs web yang ada di Chrome kalian. Oke. Nah, setelah Karena mendapatkan sebuah bakat seorang pahlawan, nah baru deh nih si Allen nih ya, si Allen yang memang dia MC yang begitu sangat naif sekali menurut gue. Tapi gue gak tahu kenapa, tapi memang senang aja itu di anime itu ya guys, karena memang dari bawah gitu, ingin benar-benar dari bawah dan ingin ke tingkat lebih lanjut gitu. Seperti itu gimana perjuangannya dia dari kecil sampai nanti dewasa, seperti begitu. Nah, akhirnya si Allen ini maju ya, dan itu maju akhirnya Allen memegang bola kristal ya. Ini ada adegan lucunya, sangat lucu sekali ini ya. Kenapa itu gue bilang lucu sekali itu karena posisinya dia itu ya, padahal dia itu pengen mengejutkan itu ke orang tuanya, karena bahwa dia itu mempunyai bakat sumor ya, atau memanggil gitu ya, seperti episode pertama saya yang saya berikan kepada kalian. Nah,
dia itu percaya bahwa atau dia itu sangat pede sekali gitu bahwasannya bakatnya itu sumur itu bakalan dipertunjukkan pada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan hasil ya seperti yang kalian lihat tidak ada bakat sama sekali, dan si Allen tuh langsung berpikir wah ini benar-benar ngebug nih. Kenapa dia berpikir bahwa dia memang bahwasanya itu ngebug, ya emang benar sih bukan ngebug lagi, tapi emang sang pencipta dewa pencipta itunya di bahwasannya si Allen itu nggak boleh nunjukin sebuah bakat atau statusnya gitu. Jadi ya akhirnya si Allen ini diberikan sebuah tanpa bakat. Oke, nah kita langsung klik ke itu selanjutnya, ini tentang ini si Karena dan pada harinya lah. Nah itu pokoknya pas waktu itu sejujurnya kalau sebagai bukan kalian MC-nya itu pasti sedikit sedih ya guys ya. Tapi karena dia MC-nya jadi si ayahnya itu Alan ayo kita pulang. Wow, itu ya sedikit agak tersentuh tapi nggak terlalu tersentuh juga sih guys di video itu. Nah habis itu pulang bertemu ibunya dan ya anak kita tambah bakat, dan ayahnya pun saling mengejek ya. Ayahnya si Karena terus memuji-muji Karena karena dia itu mempunyai bakat seorang pahlawan atau sword pedang gitu ya, dan sedangkan si Alan tanpa punya bakat seperti itu. Oke, nah kita langsung menuju ke akhir atau pertengahan video menit ini ya guys ya. Nah di video menit ini si Karena itu ditantang langsung oleh seorang kesatria ya, kesatria tua itu dari gak tahu katanya statusnya baron, aku juga lupa lagi, ini kebanyakan lupa. Ya maklum lah guys, kalian mempunyai satu HP jadi bingung juga membaca teksnya sendiri ya guys ya. Jadi saya ingat-ingat gue aja. Nah setelah itu dia ditantang sama om-om yang ya usianya 24 tahun. Nah ditantang sama anak kecil yang usianya masih 5 tahun gitu ya guys ya. Nah akhirnya pertarungan pun terjadi ya. Dia bertarung tak. Akhirnya tuh si siapa namanya si om-om itu tiba-tiba mukul si Karena ini benar-benar wah gitu. Sampai dia itu terpintas sangat sekali, dan ayahnya si siapa namanya lupa lagi ya Allah, pokoknya itu ayahnya ditahan sama seorang kesatria, dan akhirnya si Karena tiba-tiba apa sih namanya kekuatannya itu mengalir, dan ya seorang om itu akhirnya kalah. Oke guys, itu mungkin konfliknya di situ ya guys. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita tuh jangan terlalu mengejek anak kecil gitu. Bahwasanya jangan pernah mengejek anak kecil yang belum tentu kita ketahui bahwasanya itu benar-benar ya benar begitulah pokoknya ya guys ya. Oke guys, buat kalian yang ingin bantu saya silakan, linknya ada di bio ya. Siapa tahu kalian mau bantu saya yang memasang untuk palsu seperti ini ya guys, karena belum ada ya tahulah. Oke lah, linknya ada di bio. Jangan lupa ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe pokoknya. Ya, sampai jumpa.